Oke, ini kita kedatangan mesin cuci Samsung ya. Samsung satu tabung nih. Ya. Ini masalah di water inletnya ya. Katanya sih nggak keluar airnya. Tapi kita cek tidak masalah water inletnya aman, tegangan keluar. Di sini nih 220 volt nggak keluar ya tuh. Nah ini udah kita buka, kondisinya seperti ini. Nah ini jalur yang dari water inlet ke depan tuh ya, yang ke water inlet 220 volt itu kondisinya. Nah ini kita lihat nih ada resistor tuh ya, warna hitam tuh, nggak tahu berapa ohm itu ya, nggak kelihatan, udah hitam banget kayak kebakar gitu. Terbakar atau apa gitu kondisinya ya, warna hitam, ada dua tuh. Nah ada nah harusnya seperti ini nih ya. Itu jadi kita coba ini deh, kita lihat, kita cobain dulu nih ya, kita tes, kita nyalain si power 220 volt colokan, coba kita hidupin ya. Wah, error, sebentar, ada error nih. 1E ini coba kita cabut dulu, kita lepas dulu colokan, mungkin ada yang sempat kelepas, coba kita pasang ini dulu ya. Kita coba lagi. 1E itu harusnya sih itu ya, sensor apa, water level ya. Kita cabut lagi deh, karena tadi sempat kita buka lepas ya. Nah, ini water level sensornya tadi sempat kita buka dulu. Oke, kita colok lagi ya guys ya. Kita cobain, nyalain power. Oke, udah normal ya. Oke, kita coba ukur dulu dengan multitester, apakah 220 voltnya itu keluar atau tidak. Ini selektor ke volt, kita switch ke AC. Ini sebenarnya 220 voltnya PLN rumah ya. Ini sebenarnya kalau kita pilih Jangan. level airnya, Jangan, Dek. Jangan. Sini aja, sini. start ya. Kita start, kemudian kita coba ukur ya. Nah, tegangannya tuh goyang-goyang ya guys. Tapi memang mungkin posisi jarum kita juga kurang pas nih. Jadi dia 220 itu sebelumnya kita udah coba Jangan. cek, itu hanya di kisaran 70 volt ya, nggak sampai 220. Padahal tegangan kerja minimal untuk water inlet itu Seleno itu di 220 volt dia baru bisa kerja. Nah ini tadi
agak sulit megangin kameranya ya guys, sorry guys. Nah, kita bisa lihat ya tuh tegangannya nggak sampai tuh, nggak sampai 220 ya. Jadi memang ada problem di modul ini mesin cuci ini. Nah ini kita bongkar dulu guys modulnya tadi. Setelah kita lepas, dalamnya seperti ini, jadi ada 4 skru yang perlu kita lepas ya. Nanti setelah ini baru kita bongkar ya dalamnya. Apa? Air apa? Seperti apa dalamnya. Nah, ini udah kita belah ya. Kita buka nih bagian belakangnya nih. Pinggirnya kita bongkar. Terus silikon juga kita lepas-lepasin tuh ya. Nah, ini tampak dari sampingnya. Tampak dari bagian atas komponen-komponennya. Nah, ini resistor yang kita curigain ya, teman-teman. Nah, resistor itu buat ke gate-nya teriak. Kita nggak tahu ukuran berapa, tapi kalau di sini nih resistor yang sebelahnya itu 330 ohm ya. Kita udah prepare nya 330 ohm. Mudah-mudahan memang sama. Dan kita perlu buka dulu ya. Itu. Nah, ini tadi udah sempat saya buka. Oke, ini modulnya ya. Setelah dibuka dia satu set gini, jadi ada 2 modul ya, atas bawah nih. Nah, yang kita curigain kan di bagian sini ya, di blok teriak. Ini ada 2 buah teriak nih. Nah, ini ada apa? Ada resistor. Kondisinya udah begini nih, kayak hitam ya, kayak kebakar atau apa. Ini kalau nggak salah untuk ke gate-nya dia ya, ke gate-nya teriak pakai resistor yang ini. Terus di R10 nih orange coklat 330 ohm nih ya, untuk ke gate yang teriak yang satu lagi. Nah, tadi teriak yang ini nih yang akan ngasih supply ke water inlet tadi ya, yang hanya di 60 sampai 80 volt AC kisarannya. Nah, saya curiganya di resistor ini ya. Paling kita coba ukur dulu. Harusnya sama dengan ini ya, 330 ohm, tapi ini udah nggak kelihatan banget nih ya. Dia buat ke gate, kaki gate-nya dia. Nah, ini tadi kita udah buka ya. Nah, ini kita buka nih, kita bongkar. Ini bongkarannya nih. Nih ya, tadi udah kita bongkar nih. Oke, terus kita buka lagi ininya nih, ada seal gelnya nih ya, silikonnya. Nah, dia resistor yang ini nih. Coba kita ukur dulu paling nanti ya. Oke, ini kita coba ukur dulu ya. Ini dalam ohm, ini resistor yang pertama. Nah, tuh lihat harganya 1,4, naik turun nih dia, turun sekarang 2,6 mega. Kayaknya udah melar atau apa ini. Nah, kita ke resistor satu lagi.
resistor satu tadi 330 ohm. Nah ini 0,325 kilo, jadi harusnya yang bener ini nih, tadi kan 330 ohm ya. Paling kita coba kita ganti deh resistor yang di sini. Kita coba lepas dulu nih, ganti yang bagus ya. Oke nih ya, kita coba buka nih guys. Tuh ya, kita pakai tusuk gigi aja yang aman. Nah ini R yang tadi ya, hancur R-nya tuh, udah tuh. Udah nggak kelihatan nih R nih. Jadi ini ya guys, ternyata penyebabnya nih. Mudah-mudahan ini aja penyebabnya ya. Oke, nanti coba kita bersihin dulu ya. Kita bersihin, langsung kita ganti deh sama yang baru. Oke. Nah, ini R-nya yang 620 ohm. Berhubung saya nggak punya, jadi saya paralel nih. 150 ohm sama berapa tadi tuh, sama 470 ohm ya. Ini 620. Terus yang ini 270 ohm. Karena nggak punya stok, jadi saya paralel aja nih. 560 di paralel sama 560 tuh ya. Ini kita tes dulu deh guys ya. Jadi ada dua resistor gate di gate-nya teriak, kedua teriak ini nih. Ini yang ini bukan, yang teriak ini aman nih. R-nya yang ini nih 330 ya. Ini berhubung udah mulai kebakar juga ya, jadi kita bongkar sekalian, ternyata juga udah lapuk resistornya. Nah kalau yang ini untuk gate, supply gate teriak ini ya. Oke, ini kita coba dulu deh. Oke, ini udah kita pasang ya modulnya. Coba kita tes dulu nih teman-teman, kita hidupkan. Oke, ini water level berfungsi, terus wash, rinse, spine berfungsi semua. Jadi kita coba tes ya. On, kita dengerin. Oke, udah berhasil ya. Oke, ini setelah kita pasang ya modulnya ya, kita tes deh nih. Motor sudah berjalan ya. Sepertinya setelah dipasang modul sudah normal ya teman-teman. Kita dengerin juga water inletnya udah apakah berdengung. Oke, sudah berdengung ya. Ini water inlet udah bekerja normal, tinggal kita tes nanti menggunakan air. Oke ya. Oke. Nah ini penampakan resistornya ya guys, ada dua. Nah, itu sangat kecil sekali ya. Nah ini kalau kita zoom, sudah rapuh dan udah nggak jelas bentuknya ya. Oke,
Oke, ini kita coba dulu ya. Selama udah terpasang, kita colok. Manyos guys, mantap. Oke ya, sudah mantap. Wah, mantap guys. Ini lagi kita pakai water level yang high ya. Ini lagi washing nih dia. Kita coba 48 menit washing, rinse, dan spin dengan metode fuzzy. Wih, mantap. Nih air aja sih sama sabun. Jadi belum kita masukin pakaian, ntar biar dari user langsung aja ya. Mantap bro, masih cakep ya. Jadi kita servis modulnya aja nih. Modulnya kita servis karena air nggak bisa masuk ya. Air nggak bisa masuk. Nah, water inlet nih masih oke. Masih bagus ya. Supply water inlet 220 volt itu nggak keluar karena ada switchnya yang teriak ya. Ada satu teriak, switchnya nggak jalan karena dari resistor gate-nya dia udah lapuk ya, nggak bisa ngasih sinyal ke gate, kaki gate dari komponen teriak. Oke nih, kita tunggu nih sampai selesai nih. Mantap nih ya. Oke.